Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk menghirup udara dunia dan bersimpuh bersama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan sholat semalam suntuk, dan mudah-mudahan kita juga meraih pahala yang lebih baik dari dunia dan isinya dengan melakukan sholat qobla subuh. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah termasuk pada kita semua yang hadir pada subuh hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga mencoba untuk beberapa satu ayat ya, cuplikan yang biasa nih ada pesan cinta dari langit ya, yang dari buku Syekh Adam Sarqawi yang judulnya adalah apa namanya mukjizat dan keyakinan. Jadi mukjizat bukan berarti mukjizat yang dulu disampaikan pada para nabi dan oleh malaikat Jibril, tapi ini juga karena masalahnya adalah wahyu Allah, mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW ya. Salah satu diantaranya adalah di dalam surat Maryam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni wahanal azmu minni fasta'ala ra'su saiban walam akum bidu'aika rabbi sakiyya. Di dalam surat Maryam ya. Yang kurang lebih terjemahannya begini, ketika Zakaria alaihissalam menyampaikan bahwa ya Tuhanku, tulangku sudah mulai lemah ya, kemudian kepalaku sudah mulai memutih ya, artinya beruban ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa itu adalah bagian dari satu keluhan ya. Nah, keluhan dan saya katanya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Itu ininya.
Al-Quran, ayat Al-Quran yang menjaganya, yang menyatakan itu apa di surat apa? Masih ingat? Bahwa Al-Quran itu dijaga keasliannya oleh Allah, ya, yaitu dengan surat Al-Hijr ayat 9. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaganya. Jadi menjaga keaslian dari tangan-tangan kotor, sebagaimana tidak seperti ada kitab-kitab yang lain, ya, gitu, yang lebih dulu dari itu, yaitu yang sekarang itu keasliannya sudah diragukan, ya, bahkan secara jelas tidak asli lagi. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu adalah Allah yang menjaganya. Buktinya apa? Jangankan gitu, jangankan kita yang sudah seorang pemuda zaman dulu, ya, sekarang pemuda zaman dulu, itu anak-anak TK, anak-anak masih ini umur balita gitu, udah hafal ya, ada yang hafal Al-Quran, bahkan umurnya mungkin ini tapi sudah hafal betul, persis betul ayatnya, halamannya, kemudian posisinya di mana sekarang ini, ayat ini posisinya di kiri, halaman sekian gitu kan. Pernah kan ada ya? Ya gitu. Itu begitu canggih. Salah satunya adalah Allah menjaga Al-Quran itu seperti itu. Jadi nanti kalau ada satu kata atau huruf yang salah yang diucapkan oleh orang lain, pasti akan terkoreksi. Nah itu bagian dari cara Allah menjaga Al-Quran dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga memang ini harus dikasih. Kemudian yang kedua, bahwa kalau tadi posisi kembali kepada Nabi Zakaria, bahwa kan kita tahu nih, begitu beliau taatnya, beliau menghadapinya dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa tidak semata-mata Allah memberikan satu keadaan yang sangat begitu, kalau tak menurut dia tertutup, tapi ya terserah lagi. Akhirnya apa coba? Begitu kesulitan ini dihadapi dengan penuh keyakinan, hanya dipasarkan lagi kepada Allah, maka ayat kabar gembiranya adalah ayat ke-7, ya, ayat ke-7-nya, bahwa aku memberikan kabar gembira kepada Zakaria bahwa engkau akan punya anak yang namanya langsung disebutin, yaitu Nabi Yahya. Ya. Kalau ini mah namanya langsung sama Allah gitu ya, tidak kayak seperti kita, makanya nama anak harus bagus ya. Jadi jangan sampai ini hanya sekedar ini aja. Saya dulu pernah tugas di Banjarnegara, Jawa Tengah, hampir ke Kampung Bayaran. Saya kaget, ternyata ini Buruntah. Siapa Buruntah? Ya Allah, tidak ada. Itu namanya Runtah, ya Allah. Kok seperti itu gitu ya. Aku kaget dengan kagetnya apa itu tadi, Runtah itu ya itu barang enggak. Kok jadi nama ini benar susah benar gitu ya. Cari nama itu. Tapi itu nyata itu ada betul adanya gitu ya. Karena saya juga waktu itu berkomunikasi karena ibu ini adalah membantu di dapur sebagai kita di mana kita ini kan basecamp gitu ya. Jadi namanya Runtah memang itu ada tindak salah. Nah kita jangan sampai seperti itulah ya. Jangan sampai sesuatu. Jadi ada mengandung makna dan termasuk doa. Ya, di antara gitu ya, Bapak Ibu sudah ini paham. Namanya nama anak kita itu bagikan doa gitu ya, namanya makanya disunahkan untuk yang pilih nama yang baik-baik ya, bagian itu.
Nah, begitu juga ya tadi kalau kalau Nabi Zakaria itu anaknya langsung disebutin oleh Allah, yaitu dalam surat Maryam ayat ke-7. Jadi setelah tadi sudah tertutup kemungkinan segala peluang gitu ya menurut pandangan manusia, tapi itu semua diserahkan kepada Allah dan Allah yang memberikan solusi, yaitu adalah bahwa ternyata ya gitu, setelah adanya kesedihan, kemudian sesuatu yang pengen, tapi kita tetap bertawakal serahkan kepada Allah, Allah itu, maka tibalah saatnya ada berita gembira. Itu pasti ada sesuatu. Jadi ini pelajaran untuk kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau menghadapi sesuatu itu tong siga saya paling samsara sadunia gitu ya, jangan seperti itu. Serahkan aja kepada Allah dan kita berikhtiar sesuai dengan kemampuan yang ada, maka suatu saat Allah akan memberikan kabar gembira atau dengan memberikan sesuatu yang solusi lah untuk kehidupan kita. Nah ini gambaran bahwa sesuatu yang dikatakan kesulitan yang sangat menurut pandangan manusia itu sangat benar-benar sudah tertutup, tapi kalau kita tetap bertawakal berikhtiar kepada Allah, maka ingat kabar gembira, kabar solusi yang terbaik, sebagaimana sesuatu yang ajaib gitu ya. Betapa tidak ajaib, coba bayangkan. Kira-kira umur berapa ya dulu kan orang-orang tinggi satuannya tinggi lah gitu dari umat ini ya. Bayangkan Nabi Ibrahim aja dulu berapa? 80 ya, 80 sekian baru disuruh jangan musafir dalam ceritanya gitu kan. Nah ini Nabi Zakaria sudah berpuluh-puluh tahun gitu kan, sudah baru terlihat sudah lemah, sudah kelihatan bebannya. Mungkin tidak seperti kita, pastinya juga udah kelihatan bebannya karena mungkin makanannya beda ya, makanannya mempercepat beban gitu, atau mungkin tingkah kelakuan kita terhadap rambut beda gitu ya, sehingga mempercepat menjadi putih gitu ya. Nah itu keajaibannya, kita mah sudah keajaibannya karena pakai cipok atau apa gitu ya. Nah itulah kalau pada saat itu sudah tertutup, kemudian juga sudah merupakan bagian yang yang tadi dikatakan bahwa ya Allah, walaupun bagaimana keadaan saya tidak pernah kecewa di dalam doanya, maka keajaiban yang datang itu. Jadi seperti itu. Jadi kita gambaran ini juga harus dijadikan sebagai pegangan teladan untuk kita gitu ya. Kita selalu tetap pasrah kepada Allah dan penuh keyakinan ya, juga masalah ini juga mungkin ibu pernah dengar juga ya, ibu bapak yang sudah pernah ke Mekah gitu ya. Di sana itu adalah menjadi ujian pasrah dan yakin sama Allah, pasrah dan yakin kepada Allah. Jadi kalau masih ragu-ragu, kemudian juga itu jadi ada arahnya. Makanya udah, karena kita kan anggap ya sekarang kan pergi ke Mekah untuk umroh untuk apa gitu kan, itu kan tamu Allah, udah sana aja gitu. Ya. Yang sering saya sampaikan kemarin gambaran minggu yang lalu tetangga kita ya dulu masih ya di Rongga ada 8 kan katanya mak udah nggak ini susah jalan juga sudah nggak, tapi begitu ke sana alhamdulillah Pak jam-jam sana. Jadi kepasrahan itulah ya, keturunan dan pasrah itulah bagian yang harus kita
Dan tentu bukan hanya di sana, di sini juga di tempat di mana berada, ya kita harus melakukan hal yang seperti itu. Karena bagaimanapun Allah tidak akan memberikan ujian atau memberikan satu sesuatu beban yang tidak mampu untuk dilakukan oleh hamba. Ya, apa di dalam surat apa tuh? Al-Baqarah ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya. Jadi itulah, hanya masalah sekarang tinggal kitanya yang menghadapinya. Kalau ke sana tawakal enggak gitu kan. Jadi sebenarnya yaitu sama aja. Seperti yang sudah kita materi yang sudah kita sampaikan itu adalah syukur dan sabar. Ya, mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat Allah dan kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah untuk dalam rangka meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu barangkali tidak terlalu panjang ya, karena ini juga pesan singkat, pesan singkat dari langit. Ya, itu aja barangkali. Mudah-mudahan meskipun di secara ini, tapi ada intinya adalah bahwa kita harus pasrah dan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sesuatu yang kalau demikian dilakukan maka keajaiban yang akan datang. Mudah-mudahan ya, itu adalah bagian dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah materi yang mungkin bisa saya sampaikan, dan sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah Ahad besok ya kita kajian ya, mohon hadir, yaitu Ahad jam setelah asar ya, setelah asar kita akan dengan Ustaz Dede Tasmara. Mudah-mudahan kita bisa hadir sebab jadi kebetulan kalau Ahad kan ya tidak sekolah ya, tidak libur, diharapkan bisa hadir ya. Anggaplah bahwa kita hadir seperti ini itu kan menjadi semangat untuk kolaborasi. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahannya. Sekian, subhanallah bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Bapak Ibu yang sudah